Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wahyu Arianto. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Langsung saja kita ke ceritanya. Sejarah Gunung Anjas-Moro, tempat semedi bangsawan Majapahit. Daya Linuwih Gunung Anjas-Moro. Anjas-Moro adalah putri patih legender yang amat cantik. Mustikaning putri, ketungguling para widodari. Bebasan sugih rupa kurang candra. Gunung Anjas-Moro merupakan tanda hormat. Keluhuran budi putri Anjas-Moro layak dikenang sepanjang masa. Anjas Mara Arimami, Mas Mirah Kulaka Warta, Dasibutan Urung Layon, Aneng Kita Probolinggo, Perang Tanding lan Wuru Bisma, karya Mukti Wong Ayu. Pun kakang pamit palestra. Serat damar wulan itu sangat tersohor. Waranggana dan Wilaga kerap melantunkan dalam bentuk gening laderang laras lendro patet nem. Dalam sejarah Gunung Anjas-Moro digunakan untuk semedi para bangsawan Majapahit. Ritual kenegaraan dilakukan demi keselamatan bersama. Letak Gunung Anjas-Moro meliputi daerah Batu, Malang, Mojokerto dan Jombang. Secara geografis berdekatan dengan ibu kota Majapahit. Lumrah kalau Gunung Anjas-Moro menjadi tempat lelaku. Terkait dengan Gunung Anjas-Moro perlu diulas lingkungan sekitar. Gunung Anjas-Moro dengan ketinggian 2290 ini berhawa sejuk. Bisa dilalui melalui wilayah Wonosalam. Asal-usul nama Jombang, yaitu Bejone Wong Seneng Nyumbang. Baik warna hijau atau abang, kalau sering nyumbang akan menjadi orang bejo, yakni orang yang bahagia lahir batin. Jombang memiliki makna filosofis yang sangat bagus dan luhur. Kata Jombang bermakna Bejone Wong Seneng Nyumbang. Kata bejo berarti keuntungan, nyumbang berarti bersedekah, donatur, menyumbang, memberi, menolong, dharma bakti, mengabdi. Jombang dapat diartikan sebagai masyarakat yang selalu beruntung karena gemar menyumbangkan tenaga, pikiran dan harta buat kemajuan bersama. Nama Jombang ini diberikan oleh Raden Wijaya pada tanggal 21 Oktober 1293. Berdirinya Kerajaan Majapahit sebetulnya pada awal mula berada di daerah Jombang. Raden Wijaya membangun istana keraton Majapahit melalui proses panjang. Rencana pembangunan istana dilakukan di beberapa persanggrahan. Pengadaan kayu dilakukan di daerah Mojojejer. Pembuatan denah istana digarap di daerah Mojowarno. Rapat para pembesar Majapahit berada di daerah Mojotengah. Mandor dan tukang bangunan berkumpul di daerah Mojongapit. Ibu-ibu yang mengurusi logistik konsumsi dan makanan berada di daerah Mojokuripan. Pesanggrahan Raden Wijaya dan pejabat Majapahit berpusat di daerah Mojoagung. Bersama dengan istri-istrinya, Raden Wijaya menempati rumah dinas yang berlokasi di Mojoagung Timur tahun 1293-1295. Ratu Trimahuwanaswari, Gayatri Rajapatni, Indraswari Dara Petak, Indraswari Dara Jingga, Pratnya Paramita dan Narendra Duhita tinggal di Mojoagung dalam rangka melancarkan pembangunan utama Majapahit di Trowulan. Raden Wijaya yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardana adalah seorang raja bijak bestari, Narendra Gung Binatara, bahu dendanya Kerawati, ambek adil Paramarta, berbudi bawa leksana, memayu hayuning bawana. Beliau berlaku adil terhadap istri-istrinya. Pada tanggal 10-12 Oktober 1293 diselenggarakan gotong royong patirtan, dengan mengambil tempat di daerah aliran sungai. Ratu Trimahuwanaswari memimpin gotong royong patirtan di Kali Berantas. Beliau diikuti oleh warga dari daerah Bandar Kedung Mulyo, Perak, Jogoroto, Gudo, Peterongan, Diwek, Megaluh. Ratu Gayatri Rajapatni bertugas di Patirtan Kalikonto. Beliau diikuti oleh warga dari daerah Ngoro, Tembelang, Mojowarno. Ratu Indraswari Dara Petak bertugas di Patirtan Kalijurangjero. Beliau diikuti
oleh warga dari daerah Kudu, Bareng, Kesamben. Kegiatan gotong royong diikuti segenap lapisan masyarakat. Ratu Indreswaridara Jingga bertugas di Patirtan Kalingretak. Beliau diikuti oleh warga dari daerah Wonosalam, Ploso, Mojo Agung. Ratu Pratnya Paramita bertugas di Patirtan Kalimarmoyo. Beliau diikuti warga dari daerah Kabuh, Sumobito, Pelandaan, Musikan. Ratu Narendra Duhita bertugas di Patirtan Kaliwidas. Beliau diikuti oleh warga dari daerah Balunggebang, Patian Rowo, Kertosono. Program gotong royong Patirtan berlangsung gancar lancar. Ayu hayu rahayu, nirbita nirbaya, nir sambikala. Rakyat bersatu padu bergembira ria mendukung para bangsawan Majapahit. Para ratu yang menjadi pendamping Raden Wijaya amat luhur budi pekerti. Para istri putri Tetunggule Widodari. Penampilan mereka menjadi panutan, patuladan, pengayom bagi seluruh rakyat yang tinggal di kawasan desa Inga Desa, Gunung Inga Gunung, Kuta Inga Kuta. Lagu gugur Gunung Laras Pelok Patet Barang. Ayo kanca ngayahi pakarya praja kono kene gotong royong nyambut gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lailalan legawa kanggo mulyane negara. Siji loro telu papat bareng. Maju papat diulang-ulungake muri hingga rampunge holobis kontul baris Dewan Pertimbangan Kerajaan Majapahit bersidang pada tanggal 16 Oktober 1293. Para sesepuh Majapahit menganjurkan agar kegiatan gotong royong Patirtan dilestarikan. Hasil rapat menganjurkan agar daerah ini diberi nama yang abadi, sebagai bentuk penghormatan. Raden Wijaya yang didampingi Adipati Ranggalawe, Adipati Wiraraja, Adipati Mangkubumi dan Pangeran Jayanegara merasa amat gembira. Pada tanggal 21 Oktober diadakan peresmian nama Jombang. Upacara diselenggarakan dengan tumpengan. Malam harinya digelar pentas seni rakyat dan pasar malam. Siang hari dipentaskan jatilan, jaranan, barongan, riok. Malam hari dipentaskan seni ludruk, ketoprak, wayang, dan wayang kulit. Suasana meriah sekali. Sejak itu Jombang semakin terkenal di seluruh dunia. Jombang, bejone wong seneng nyumbang. Nama yang pas, cocok, sesuai dengan karakter masyarakat. Kenyataannya Jombang adalah kabupaten yang subur makmur. Wajar sekali berdiri pondok pesantren Tambak Beras. Lembaga pendidikan Islam yang mendukung program ketahanan pangan. Pondok pesantren Tambak Beras. Secara spiritual, cocok dengan ungkapan negara gemari Pahloh Jinawi. Adanya pondok pesantren Tebu Ireng merupakan kiblat kauruh agama di tanah Jawa. Tebu iku an tebing kalbu. Orang mencari ilmu mesti bertekad kuat untuk memperoleh pengetahuan. Sebagai bekal kesempurnaan hidup di dunia sampai akhirat. Agama ageming aji, bahwa beragama itu akan mendapat derajat yang mulia. Oleh karena seseorang perlu menuntut ilmu, berdirilah pondok pesantren Darul Ulum, sebagai bangunan rumah yang babar dan membentangkan ilmu pengetahuan. Pondok pesantren Tambak Beras, Darul Ulum dan Tebu Ireng menjadi pewaris ajaran Kanjeng Nabi. Santri sangat hormat kepada kiai, termasuk warga Kejawen Terah Majapahit, yang suka lelaku di puncak Gunung Anjasmoro. Penghayat Kejawen percaya bahwa Gunung Anjasmoro punya daya magis. Menuwun dan doa di Gunung Anjasmoro bagi terah kerajaan Majapahit pasti akan terkabul. Dari wilayah Wonosalam warga menjalankan lelaku. Tradisi para bangsawan ini sudah berlangsung berabad-abad. Mulai dari zaman Majapahit, Demak, Pajang dan Mataram. Peran masyarakat Jombang dalam lintasan sejarah besar. Daerah Mojo Agung Jombang selalu mendapat perhatian utama dari para raja Majapahit. Prabu Jayanegara pada tahun 1310 menyelenggarakan sarasehan budaya dan wilujengan. Diikuti segenap pejabat Majapahit. Prabu Tribuana Tunggadewi yang memerintah Majapahit tahun 1328-1350 tiap tahun selalu melakukan upacara sarada di Mojogagung untuk napak tilas sejarah.
Demikian Prabu Hayam Wuruk yang memerintah kerajaan Majapahit tahun 1350-1386. Daerah Mojo Agung Jombang betul-betul anggun dan agung. Sejak tahun 1482 wilayah Jombang dibina oleh Keraton Demak Bintara. Sultan Trenggana atau Kanjeng Sultan Syah Alam Akbar Mahmud Rashid Siulahi melakukan kunjungan ke wilayah Bangwetan. Beliau datang dengan diiringi Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati dan Maulana Malik Ibrahim. Dewan Wali Sanga itu rapat metode dakwah Islamiyah di Kadipaten Surabaya. Kanjeng Sunan Bonang mendapat tugas untuk menyiarkan agama Islam di sepanjang aliran Sungai Brantas. Kanjeng Sunan Kalijaga hadir di daerah Kedung Cinet Pojok Kletik Pelandaan selama 5 hari. Kemudian datang di daerah Tretes Galengdowo Wonosalam. Dilanjutkan meditasi di Gua Segolo-Golo Panglungan Wonosalam. Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam melalui jalur kebudayaan. Gamelan dibuat Sunan Bonang dengan suara merdu. Terbuat dari gangsa, yaitu campuran 3 nikel dan sedasa perunggu. Gangsa berwarna kebiru-biruan, bila ditabuh berkumandang nyaring. Penabuhnya bernama Wiyaga atau tukang mengheningkan cipta. Wiyaga adalah pengerawit gamelan yang berlaut seperti orang bersemedi di Gunung Anjasmoro. Tenang, halus, sopan dan penuh tata krama. Waranggana adalah pesinden yang melantunkan gending. Wara berarti wanita, anggana berarti indah, elok, bagus. Waranggana bertugas untuk melantunkan gending yang indah. Pagelaran wayang yang dilakukan Sunan Kalijaga mengandung unsur tontonan, tuntunan dan tatanan. Ngulangan, mejangan dan wedaran menjadi kunci keberhasilan pentas wayang purwa. Lakonnya jimat kalimasada, yang berarti 2 kalimat syahadat. Pentas wayang purwa dengan lakon jimat kalimasada bertujuan untuk dakwah Islamiyah secara kultural. Agama Arab digarap, budaya Jawa tetap digawa. Pada tahun 1546 wilayah Jombang dibina oleh Kesultanan Pajang. Rajanya bernama Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Beliau mengutus putranya Pangeran Benawa untuk turut serta melakukan dakwah Islamiyah. Pangeran Benawa memang ahli agama yang kerap datang ke Jawa bagian timur. Wilayah Bangwetan memiliki karakter khas dalam kehidupan beragama. Mereka gemar membaca syair puji-pujian, juga tirakatan di Gunung Anjasmoro. Perhatian Kerajaan Mataram sangat tinggi pada zaman pemerintahan Kanjeng Sinuwun Amangkurat Amral. Beliau memerintah tahun 1677-1703. Nama kecilnya Gusti Raden Mas Rahmat. Tinggal di Kabupaten Surabaya bersama Pangeran Pekik dan Ratu Pandansari. Beliau mempunyai kebun kelengkeng di Jombang. Setelah menjadi Raja Mataram, Raden Rahmat tetap senang berkebun kelengkeng di Jombang. Sinuwun Amangkurat Amral atau Amangkurat Surabaya senang tinggal di Jombang karena nostalgia masa muda. Kegiatan berkebun kelengkeng ini terus berlanjut pada masa pemerintahan Sinuwun Amangkurat Mas. Keraton Surakarta Hadiningrat pernah mengadakan kunjungan ke Jombang pada tahun 1746. Sinuwun Pakubuwono II beserta Kanjeng Ratu Mas datang di Mojo Agung untuk mengadakan pelatihan batik. Program ini dilaksanakan sambil pulang ke Lamongan. Maklum Kanjeng Ratu Mas adalah putri Bupati Lamongan, Kanjeng Adipati Condrokusumo atau Pangeran Purboyo. Garwa Prameswari yang berasal dari Lamongan ini punya jaringan kerja di daerah Mojo Agung Jombang. Lelaku di Gunung Anjasmoro. Juga dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pembangunan pabrik gula cukir dilakukan pada zaman pemerintahan Sinuwun Pakubuwono IX. Pabrik gula cukir Jombang dibangun pada tahun 1884. Kanan kiri dibangun perumahan pejabat perkebunan yang megah dan mewah. Rel kereta api atau lori menghubungkan penghasil tebu. Rakyat Jombang mendapat keuntungan berlimpah ruah. Lapangan kerja terbuka luas. Industri, jasa berjalan lancar. Angkutan, warung makanan laris manis.
Pabrik gula cukir mendatangkan suasana makmur bagi rakyat. Sinuwun Pakubuwono X mendirikan pabrik gula Jombang baru tahun 1895. Raja Surakarta Hadiningrat ini mendapat julukan Sinuwun ingkang minulya saha ingkang wicaksana. Pada masa pemerintahan Sinuwun Pakubuwana X ini Jombang mendapat status kabupaten otonom. Pada tanggal 21 Oktober 1910 Sinuwun Pakubuwono X menetapkan berdirinya Kabupaten Jombang. Surat keputusan diserahkan oleh Patih Sosrodiningrat IV. Sedangkan pejabat bupati diserahkan kepada Raden Tumenggung Adipati Surodiningrat. Pada tanggal 21 Oktober 1910 merupakan hari bersejarah bagi Kabupaten Jombang. Sinuwun Pakubuwana X berjasa besar. Beliau bersedia memberi biaya yang besar agar bisa terselenggaranya roda pemerintahan Kabupaten Jombang. Patih Sosrodiningrat memberi bimbingan kepada Adipati Surodiningrat beserta pegawai Kabupaten Jombang. Rakyat Jombang merasa mendapat anugerah besar. Kabupaten Jombang ginanjar derajat pangkat semat. Hampir semua pembesar kerajaan pernah lelaku di Gunung Anjasmoro. Supaya semua rencana berjalan lancar-gancar. Anjasmoro tokoh legendaris kerajaan Majapahit. Putri Patih legender ini berjiwa agung. Bersama dengan Raden Damarwulan telah mewariskan keteladanan. Masyarakat lantas mengabadikan menjadi nama Gunung Anjasmoro. Masyarakat Kabupaten Jombang terbiasa dengan kesenian. Agama berjalan secara harmonis dengan budaya. Orang Islam wajib menjalankan rukun Islam secara benar dan tepat. Sebaiknya perlu mengaji sejak anak-anak. Mari belajar agama dengan tekun. Syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad akan mengantarkan seseorang untuk mencapai kesempurnaan hidup. Landasan ajaran Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Keduanya merupakan pusaka bagi umat Islam agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Manjing tepet suci, mapan ing suwarga jati. Itulah cita-cita luhur orang Jawa. Gunung Anjasmoro memang indah permai. Bersama dengan Gunung Kuncung, Gunung Seloringgit dan Gunung Tlemo. Alam secara ekologis dan sosiologis telah hadir